Saya Rosela Gustiana dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen kelas C sore dengan NIM 2892150118. Di sini saya ingin membahas mata kuliah aspek hukum dalam bisnis untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1. Materi yang akan saya bahas adalah tentang pencipta dan pemegang hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Penciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Nah, dari ciptaan karya tersebut sebaiknya yang kita lakukan adalah mengumumkan atau memperbanyak, yaitu menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengaliwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun. Hak cipta yang timbul secara otomatis, yaitu perlindungan hak cipta sejak ciptaan dilahirkan. Tidak harus melalui pendaftaran, dan pendaftaran hak cipta bersifat deklaratif. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul karena prinsip deklaratif. Artinya, perlindungan hak cipta ini otomatis akan melekat pada penciptanya setelah ide telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Adanya pembatasan hak cipta. Sistem hak milik atas hak cipta dan hak milik atas tanah serta hak milik atas kebendaan yang berwujud sudah selayaknya dalam harmoni secara filosofi dan konsepsi. Pembatasan yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia tidak sepenuhnya didasarkan pada konsep fungsi sosial. Pembatasan yang selama ini dipandang sebagai fungsi sosial pada dasarnya hanyalah simplifikasi atas konsep fungsi sosial hak milik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Peralihan hak cipta dan lisensi hak cipta, yaitu peralihannya pada pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya, yaitu ada negara, karena karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya, folklor, dan kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, yaitu ada cerita, lagu, tarian, dan karya seni lainnya, itu tidak diketahui penciptanya. Lalu ada ciptaan yang belum diterbitkan dan tidak diketahui penciptanya. Pencipta yang telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya dan penerbitnya. Dan penerbit yaitu ciptaan yang telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran penciptanya. Ciptaan yang dilindungi. Ciptaan yang dilindungi itu ada ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencangkup a. buku, program komputer, pamflet, perwajahan atau layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. B. Ceramah,
kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. Dan C. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan atau ilmu pengetahuan. D. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Dan yang E. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. F. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan. G. Arsitektur. H. Peta. I. Seni batik. J. Fotografi. K. Sinematografi. Dan L. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya hasil pengalih wujudan. Nah, begitulah pembahasan tentang pencipta dan pemegang hak cipta. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.